biasanya yang ramai nih Mas Fatih. Awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, awal bulan Zulhijjah itu rame. Kapan puasanya, kapan bakdonya, terus kemudian kapan Idul Adhanya. Ya. Yang biasanya itu dihubungkan dengan ramalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah itu ahli falak. Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono ke-7, itu suasananya gelap. Nah, jadi gelap gulita begitu. Dikiranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, di situ hanya ada Sultan. Nah, terus kemudian beradu argumentasi berkaitan dengan apa yang antara aboge yang yang sudah diterapkan itu dengan perhitungannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Muhammadiyah, sebuah podcast kerjasama dari Radio Mutara FM dan juga Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta. Bersama saya Fatih Musyafa dan juga sudah hadir di studio kami untuk episode kali ini ada Ustadz Muhammad Anis Sumaji SAG MPI. Beliau selaku Sekretaris dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dan juga Dewan Syariah dari Lazismu. Assalamualaikum Ustadz Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Mas Fatih, sehat juga ya? Ya, alhamdulillah sehat Ustadz. Nah, di episode kali ini kami akan membahas mengenai kenapa Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Jadi sebelum kita mulai ke pembicaraan yang lebih lanjut Ustadz, sebenarnya metode hisab ini apa? Kok bisa menimbulkan perdebatan di setiap tahunnya Ustadz? Ya, jadi hisab itu kan dari kata hasiba, ada yang mengatakan hasibah, ada yang hasabah, artinya menghitung. Jadi Muhammadiyah menggunakan kata atau menggunakan metode hisab itu ya artinya dengan perhitungan. Nah, yang dihitung ini adalah benda-benda langit. Kalau berkaitan dengan kalender Qamariyah begitu, awal bulan Qamariyah itu jadi berhitung, yang dihitung adalah posisi bulan terhadap matahari dan terhadap dilihat dari bumi yang kita pijak. Tapi ada nanti lain lagi yang hampir sama, namanya ilmu falak begitu. Falak itu tulisnya pakai kaf, pakai K ya, huruf K ya, falak begitu. Kadang orang menuliskannya huruf Q. Padahal antara falak dengan huruf kaf dan huruf Q itu berbeda. Ya, kalau falak menggunakan huruf K atau huruf kaf falak gitu, seperti yang di dalam surat Yasin, fi falakin yasbahun itu dalam surat Yasin ayat yang ke-40, itu artinya adalah garis edar atau orbit. Bahasa astronominya itu ya. Jadi benda-benda langit itu berputar pada orbitnya. Fi falaki yasbahun berarti benda-benda langit itu di garis edarnya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menggunakan kata Q, huruf Q itu falak begitu, itu artinya waktu subuh. Nah, ini berbeda. Nah, Muhammadiyah menggunakan ilmu ini, jadi ilmu falak atau biasa disebut juga dengan ilmu hisab begitu, atau nama lainnya menggunakan astronomi. Nah, secara spesifik nanti menggunakan kata hisab itu, hisab ini biasanya dikaitkan dengan lawannya begitu ya, ada lawannya itu ru'yah. Nah, gitu. Kalau sahabat-sahabat kita di sebelah itu kan memakai ru'yah. Ru'yah itu dengan melihat, baik dengan menggunakan alat, menggunakan alat itu biasanya dengan pakai teropong, dari teropong yang sederhana sampai teropong yang paling canggih sekalipun begitu. Itu biasanya dengan menggunakan itu atau dengan tanpa menggunakan alat. Jadi melihat posisi hilal di setiap tanggal 29 pada akhir bulan Qamariyah. Nah, gitu. Itu melihat. Sementara di Muhammadiyah menggunakan hisab. Hisab itu dihitung. Nah, jadi ketika nanti pada akhir bulan kapan terjadinya ijtima, begitu. Setelah ijtima itu bulan kira-kira sudah muncul atau belum di atas ufuk atau masih di bawah ufuk. Nah, begitu. Nah, itu menggunakan hisab. Nah, sehingga ini dua kutub, biasanya terjadi dua kutub gitu, antara kutub ru'yah dengan kutub
hisab. Nah, Muhammadiyah itu karena memang mempunyai pedoman dalam berijtihad, maka kemudian menggunakan hisab ini sebagai patokan atau metode ini untuk menentukan salah satunya, salah satunya adalah dengan untuk menentukan awal bulan Komariah. Nah itu. Jadi kenapa Muhammadiyah memakai hisab ya? Apa itu hisab itu ya itu. Jadi menghitung benda-benda langit kemudian dikaitkan dengan awal bulan. Sebenarnya nanti tidak hanya awal bulan saja. Waktu sholat. Ya itu waktu sholat kan dihitung. Kapan zuhur, kapan maghrib, kapan isya, begitu dihitung kapan gitu. Kalau dulu zaman Nabi kan menancapkan tongkat gitu. Pakai matahari. Dengan menggunakan bayang-bayang matahari. Nanti kalau kemudian bayang-bayang matahari sudah lewat dari tiangnya begitu, atau lebih panjang dari benda yang ditancapkan. Ini waktu asar, ini waktu zuhur dan seterusnya. Ya begitu Mas Fatih. Baik. Kalau dari Muhammadiyah sendiri menggunakan ilmu hisab tentunya ada dasar hukumnya ya Ustadz ya. Nah dasar hukum dari ilmu hisab ini Ustadz, itu bagaimana? Ya kalau kita kan Muhammadiyah itu ar-ruju' ilal Qur'an sunnah. Jadi kembali kepada Al-Quran dan sunnah, dan Muhammadiyah itu tidak bermazhab. Maka kalau kita ditanya tentang landasan hukumnya, tentu dari sumber hukum yang utama di dalam hukum Islam itu, yakni Al-Quran maupun As-Sunnah atau Al-Hadis. Yang rujukan utama itu biasanya sebenarnya banyak ayatnya. Ayat Al-Quran itu banyak yang berkaitan dengan hisab. Tapi yang muncul yang paling mengemuka itu dalam surat Yunus. Surat Yunus ayat yang kelima. Begitu. Kemudian di dalam surat Yasin ayat yang ke-40 tadi yang kita sebutkan di awal. Jadi ketika matahari tidak mendapatkan bulan, kemudian malam tidak mendahului siang, begitu. Kulun fi falaki yasbahun. Nah, itu landasan utama. Di samping itu, Mas Fatih, nanti banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana menggunakan hisab. Nah, begitu. Jadi kajian kita ini berkaitan dengan hisab di dalam Muhammadiyah itu. Kalau kita terkaitkan dengan landasan hukumnya, ya itu salah satunya itu. Baik. Begitu. Itu tadi salah satunya Quran surat Yasin ayat 40 dan surat Yunus ayat 5 ya Ustadz ya. Tadi Ustadz Anis sempat menyebutkan mengenai astronomi. Nah, saya juga pernah dengar namanya astrologi Ustadz. Itu emang beda Ustadz antara astronomi atau astrologi? Jadi kalau ilmu falak, ilmu hisab itu alias saja sebenarnya. Alias. Jadi ilmu falak itu nama lainnya ilmu hisab. Gitu. Nah, ilmu hisab, ilmu falak itu nama lainnya itu adalah ilmu astronomi. Nah, jadi astronomi itu ilmu tentang bintang-bintang, tentang benda-benda langit. Gitu. Yang itu kemudian oleh umat Islam sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Salah satunya salah satunya tadi penentuan kapan awal bulan, yang itu nanti dikaitkan dengan biasanya yang ramai nih Mas Fatih, awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, awal bulan Zulhijjah itu ramai, kapan puasanya, kapan ba'donya, terus kemudian kapan Idul Adhanya, begitu. Itu biasanya ramai begitu. Nah, astronomi ini sebenarnya identik dengan itu. Tapi beda lagi dengan astrologi. Apa itu Ustaz? Kalau astrologi itu ilmu yang berkaitan dengan dilandaskan kepada rasi bintang, yang biasanya itu dihubungkan dengan ramalan. Zodiak. Iya, itu zodiak. Jadi ramalan. Jadi ramalan bintang. Mas Fatih bintangnya apa? Lahirnya tahu tanggal berapa sampai bulan apa begitu kan? Itu nanti bintangnya ada yang Libra, ada yang Aries, ada yang Leo dan seterusnya. Yang kayak gitu itu namanya astrologi. Secara ilmiah tentu jauh. Pembuktian ilmiahnya masih dipertanyakan. Gitu. Sementara kalau astronomi jelas. Jadi namanya ramalan ya. Apalagi dikaitkan dengan nasib, ramalan nasib yang dihubungkan dengan rasi bintang.
Nah, jadi rasi bintang itu kalau Mas Fatih lahirnya tanggal berapa begitu, ini di pas rasi bintang apa begitu. Nah, kira-kira nasibnya kayak apa? Nah, tentu di Muhammadiyah ini tidak laku. Ya, betul. Ya, di Muhammadiyah tidak laku ini. Ya, jangankan begitu ya, karena hadisnya kan man ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi peramal, kemudian ia mempercayai apa yang disampaikan oleh peramal itu, lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Jadi nanti sholatnya tidak diterima. 40 hari. Ya. Nah, Muhammadiyah tidak memakai itu. Dan warga Muhammadiyah pun mestinya ya tidak memakai itu. Ya. Iya, karena apa? Karena ini bagian dari hal yang bisa merusak akidah kita. Ramalan-ramalan itu. Gimana Mas Fakih, percaya enggak dengan begitu? Saya tidak percaya. Karena saya pernah dengar ramalan zodiak itu ramalan-ramalan yang bersifat umum. Misalnya saya Pisces. Gitu. Di sebuah majalah bilang Pisces hari ini kamu beruntung. Ya di antara jutaan orang berbintang Pisces pasti ada yang beruntung kan, ada yang sedih dan lain-lain. Nah itu karena terlalu umum, jadi saya tidak. Nah repotnya nanti orang biasanya mengambil hal-hal yang positif aja. Iya. Jadi hal-hal yang positif itu yang kemudian diambil dari ramalan itu. Begitu melihat hal yang negatif, saya apa enggak gitu. Masa sih gitu. Ini nanti yang membedakan antara astronomi dengan astrologi. Ya, jadi kalau astronomi itu kan hampir sama dengan ilmu hisab, ilmu falak gitu. Jadi melihat bagaimana peredaran benda-benda langit, kemudian ya termasuk tadi sampai mengukur jarak antara matahari dengan bumi dengan Venus dan seterusnya, dari antara satu planet ke planet yang lain begitu. Sistem tata surya begitu. Nah, itu ada di dalam ilmu astronomi. Ya, begitu Mas Fatih. Ya, menarik sekali. Saya sebenarnya juga sangat tertarik dengan ilmu astronomi. Oh gitu ya. Jadi bukan astrologi ya? Bukan. Ya, tapi kalau menarik mundur sejarah Ustadz, sebenarnya mulai kapan Muhammadiyah ini menggunakan ilmu hisab? Sesungguhnya kalau kita lihat sejarah, jadi ya kok boleh dikata ya ilmu hisab itu dalam lintas sejarah begitu ya. Hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, nah itu ahli falak. Ya, jadi ketika beliau pulang dari Mekah yang kedua, ya 1904 itu ya, 1903, 1904 kan beliau ke Mekah gitu kan. Ketika pulang begitu, nah salah satu yang kemudian menjadi hal yang menarik nanti kalau Mas Fatih lihat di film Sang Pencerah itu, sudah difilmkan kan ada itu, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mengoreksi arah kiblat, bahkan kemudian sampai dikafir-kafirkan, ya, musolanya sampai langgarnya itu sampai dirobohkan begitu. Itu menunjukkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah seorang yang mempunyai basic ilmu hisab itu, dan itu kemudian nanti akan terimplementasi di dalam organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh beliau begitu. Nah apalagi kalau kemudian kita lihat di dalam sejarah Mas Fatih, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan ada di lingkungan keraton. Jadi ketika Keraton Jogja pada zaman Pakubuwono VII itu ada perayaan, ada grebek maulud atau grebek maulid kalau biasanya disebut itu. Kemudian grebek Sawal, kemudian ada lagi grebeknya yang grebek Idul Adha gitu. Gitu grebek besar. Mereka mendasarkan perayaan itu bukan berdasarkan kepada ru'yah, tidak berdasarkan kepada hisab, Mas Wati. Mereka mempunyai perhitungan sendiri yang kemudian dikenal namanya aboge. Bukan primbon itu Ustaz, beda ya? Berbeda. Kalau primbon kan ramalan nasib. Ini didasarkan semacam penanggalan, tetapi ini nanti dititik beratkan kepada hari. Yakni pada Rebo Wage. Begitu. Jadi perhitungannya demikian. Nah, ketika Idul Fitri, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian menyampaikan kepada Khalil Kamaluddin Ningrat itu untuk menyampaikan bahwa ini akan terjadi pergeseran ini.
Antara perhitungannya Aboge dengan perhitungannya yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan terjadi pergeseran, gitu. Maka nanti kalau kita lihat beberapa tulisan ya, salah satunya yang ditulis oleh Profesor Susiknan Azhari, beliau menyampaikan bahwa pada malam itu Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono ke-7, itu suasananya gelap. Jadi gelap gulita begitu. Dikiranya Kiai Haji Ahmad Dahlan di situ hanya ada Sultan. Nah, terus kemudian beradu argumentasi berkaitan dengan apa yang antara Aboge yang dari yang sudah diterapkan itu dengan perhitungannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ternyata ada selisih dan kemudian itu argumentasi sudah disampaikan dan Sultan menerima. Ya, Sultan menerima apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka kemudian Sultan menyampaikan bahwa kalau nanti kamu berlebaran mendahului dipersilahkan, tetapi grebek-grebek itu akan tetap memakai Aboge. Nah, ketika dinyalakan rupa-rupanya itu di ruangan itu banyak para pembesar Sultan di situ. dikiranya tidak ada orang lain selain Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Sultan itu. Dan kemudian Sultan menerima apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau kita bicara tentang sejak kapan ya, sejak nanti didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Muhammadiyah sudah mempunyai basic hisab tadi, dengan ilmu hisab. Ya, jadi sudah menggunakan hisab begitu. Ya. Jadi sejak awal didirikan Muhammadiyah ya. Sesungguhnya sudah memakai hisab itu. Ya, jadi dua contoh ini sudah membuktikan bagaimana Muhammadiyah itu menggunakan hisab tadi. Arah kiblat ya, dengan penentuan di awal hari raya tadi. Yang itu ternyata berbeda dengan hitungan Sultan saat itu, Kasultanan saat itu ya, itu berbeda dengan menggunakan metodenya Aboge tadi. Ya. Baik. Nah, bicara soal hisab Ustadz, sebenarnya hisab itu ada macamnya nggak Ustadz? Atau yaudah satu tok gitu? Jadi hisab itu kalau di dalam perkembangannya nanti ada namanya hisab urfi dengan hisab hakiki. Nah, jadi hisab urfi itu hanya semacam tidak dihitung secara tapi tidak pasti gitu kan, belum pasti banget. Nah, kalau hisab hakiki itu adalah menghisab hasil hisabnya itu sesuai dengan apa adanya. Nah, begitu dari hasil hitungannya itu. Nah, kemudian nanti dalam perkembangannya pula nanti kalau kita lihat di Muhammadiyah, Mas Fatih, Muhammadiyah itu awal-awalnya kan memakai namanya imkanur ru'yah untuk menjembatani ru'yah dengan tadi di awal kita kan ada ru'yah, ada hisab gitu kan. Nah, untuk menjembatani itu kemudian di awal-awal Muhammadiyah menentukan awal Ramadan, awal Syawal itu, awal bulan itu menggunakan namanya imkanur ru'yah sebenarnya. Menjadi jembatan ya antara ru'yah dengan hisab tadi. Di dalam perjalanannya kemudian Muhammadiyah juga menentukan dengan ijtima' qoblal huruf. Nah, itu jadi memakai ijtima' qoblal huruf. Ijtima' itu terjadi kalau terjadi ijtima' itu kalau bahasa astronominya itu konjungsi. Jadi begitu. Terus atau bulan baru atau bulan mati gitu ya. Bulan mati. Kemudian kalau terjadi ijtima' sebelum maghrib, begitu, maka setelah maghrib sudah masuk tanggal baru. Ya. Jadi kan perhitungannya begini, Mas Fatih. Kalau di dalam kalender Komariah dengan kalender Masehi itu kan berbeda metodenya. Kalau kalender Masehi pergantian hari pada jam berapa, Mas Fatih? Jam 12 malam. Jam 12 malam ya, jam 00 gitu, jam 00 lebih 1 detik saja ganti hari. Nah, itu makanya nanti kalau Mas Fatih nonton Juventus lawan MU misalnya, itu pengumumannya adalah pada jam 2 dini hari. Kan itu harinya masih
Masih dini. Itu kan baru 2 jam dari lepas dari jam 00 tadi. Pergantian harinya itu jam 00. Itu di kalender Masehi. Iya. Dan perhitungannya sudah pasti. Dalam 1 bulan itu sudah pasti. Januari, hitungan harinya. Nah, Januari, Februari, Maret, April itu sudah pasti itu. Ya, sudah pasti. Tapi kalau di dalam kalender Komariah agak beda, Mas Fatih. Bagaimana, Ustaz? Nah, kalau di dalam kalender Komariah itu pergantian harinya bukan pada jam 00. Tapi pergantian harinya itu pada saat maghrib. Nah, jadi ini hari apa nih? Hari ini hari misalkan ini ya, misalkan. Ini misalkan ini hari Sabtu misalkan ya. Ngomong ini hari Sabtu misalkan. Nanti pada maghrib sudah hari Ahad. Karena pergantian harinya itu tidak di jam 00 tapi maghrib. Ya. Nah, dalam 1 bulan di dalam Komariah itu ya, penentuan apakah besok tanggal 1 atau belum tanggal 1 begitu, itu pada setiap akhir bulan tanggal 29. Nah, tanggal 29. Nah, perlu juga diketahui Mas Fatih, kalau Januari 31 hari, Februari kadang 28, 29, gitu kan, Maret 31 dan seterusnya. Tapi kalau di kalender Komariah itu jumlah hari maksimal 30. Semua bulan, Ustaz? Oh iya, jadi 29 atau 30. Kalau 29 atau 30, enggak boleh kurang dari 29, tidak boleh lebih dari 30. Maka penentuannya hari akhirnya itu di tanggal 29. Nah gitu, nanti seperti itu. Ketika nanti di tanggal 29, ya ada namanya ijtima' qoblal ghurub. Ijtima'nya terjadi sebelum maghrib. Maka setelah maghrib itu tanggal 1 itu penentuannya di tanggal 29. Nah, begitu. Nah, maka pada maghrib tanggal 1. Tetapi ketika nanti ijtima'nya setelah maghrib, maka bilangan hari di dalam 1 bulan itu menjadi tidak 29 tapi digenapkan 30. karena ijtima'nya setelah maghrib. Itu berlaku di Muhammadiyah sampai tahun 1937. Begitu 1938, ya waktu itu namanya kayak kalau sekarang namanya Munas Tarji gitu. Namanya Munas Tarji gitu. Sekarang gitu. Begitu tahun 1938, Muhammadiyah tidak memakai Imkanur Ru'yah tadi. Imkanur Ru'yah itu kemungkinan bisa dilihat. Kemudian ru'yah tidak memakai ijtima' qoblal ghurub, tapi menggunakan metode atau kriteria namanya wujudul hilal. Nah ini mulai tahun 1938. Jadi wujudul hilal itu bagaimana? Wujudul hilal itu ketika tanggal 29, ya, ketika tanggal 29 setiap bulan itu tadi, itu nanti akan dihisab. Dihitung ijtima'nya jam berapa, maghribnya jam berapa, maghribnya jam berapa, terus kemudian nanti hilalnya, bulannya itu sudah di atas ufuk atau belum. Jadi kalau nanti sudah di atas ufuk, ya ini garis ufuk begitu, ini bulannya, maka ini disebut dengan wujudul hilal. Wujud itu sudah tampak, sudah kelihatan, sudah ada. Nah gitu. Nanti kalau dia belum di atas ufuk, masih di bawah ufuk, nah itu berarti belum wujud. Namanya belum wujud. Kalau ini udah wujud, di bawahnya belum wujud. Nah, kriteria wujudul hilal itu kalau tanggal 29 tadi bulan sudah di atas ufuk dalam perhitungannya, nggak usah dilihat. Muhammadiyah tidak melihat. Tapi dengan menghitung hisab tadi. Setelah dihisab, ternyata hilalnya ada di atas ufuk. Maka karena hilalnya sudah di atas ufuk, Muhammadiyah menentukan itu malam ba'da maghrib sudah masuk tanggal 1. Itu memakai wujudul hilal. Itu tahun 1938. Lepas itu nanti dikaji kembali Mas Fatih, ya dikaji kembali itu 1970 di Munas Tarji begitu,
juga mengkaitkan dengan menguatkan ya, mengukuhkan kembali bagaimana wujudul hilal. Terus kemudian yang terakhir di tahun 2002, itu namanya Munas Tarsih juga ya, Munas Tarsih yang ke-26 di Padang. Itu mengukuhkan kembali bagaimana metode kriteria yang dipakai oleh Muhammadiyah, yakni wujudul hilal sampai hari ini. Nah, itu nanti pertentangannya gitu. Yeah. Kalau boleh kita melihat kubu itu, Muhammadiyah kan mencoba untuk berijtihad sehingga apa yang kemudian dipakai oleh Muhammadiyah itu tidak lepas dari syar'i. Yeah. Nah, kan tidak lepas dari syar'i, juga tidak lepas dari sains. Oh, oke. Ya itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya ini kan menjadikan kita ini lebih berpikir kan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab gitu. Itu ulil albab itu. Surat Ali Imran ya. Ayat 190 itu. Maka dengan metode yang dipakai Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal yang dipandang oleh ulama-ulama Muhammadiyah itu bahasa kita ini lebih qat'i gitu, lebih pasti. Karena itu lebih pasti. Begitu, maka jadilah Muhammadiyah sampai hari ini masih menggunakan metode dan kriteria namanya wujudul hilal. Ya. Sementara nanti kita lihat kalau faktanya di Indonesia. Nanti kalau boleh kita boleh kita peta begitu. Mau kubu-kubuan boleh enggak ini? Kalau mau kubu-kubuan gitu kan. Ini ada di Muhammadiyah gitu kan, yang paling mengemuka ya. Muhammadiyah, kemudian ada pemerintah di sana yang memakai imkanur ru'yah, terus kemudian satu lagi sahabat kita di Nahdlatul Ulama itu memakai ru'yah. Tapi bagaimana terjadi ru'yah itu nanti dilaksanakan, hasil akhirnya tetap mengikuti hasil keputusan pemerintah itu Nahdlatul Ulama. Tapi kalau kita memakai wujudul hilal. Nah, jadi disitulah nanti perbedaannya kriteria ya, termasuk tadi ada hisab. Hisabnya dengan berbagai macam gitu. Sebenarnya kalau kita dengan pemerintah itu, Muhammadiyah dengan pemerintah ya sama sebenarnya, menggunakan hisab juga gitu. Hanya mereka untuk lebih karena mereka menganggap ta'abudi begitu kan. Akhirnya ru'yahnya tetap dipakai, sehingga kriteria namanya imkanur ru'yah, kemungkinan bisa diru'yah. Ya, begitu Mas Fatih. Ya, baik. Menarik sekali Ustaz. Tapi kita kembali ke pertanyaan tema Ustaz. Ya, gimana? Kenapa Muhammadiyah menggunakan metode hisab? Kenapa kita tidak menggunakan metode ru'yah seperti saudara-saudara kita di kubu sebelah, supaya ya tidak usah ada perdebatan gitu Ustaz. Udahlah kita ikut ru'yah aja gitu. Ya, inilah. Kenapa ya Ustaz? Ya, inilah Muhammadiyah ya. Kan apalagi nanti kalau dikaitkan dengan Muktamar 48 ya, Muhammadiyah dengan Islam berkemajuan gitu kan. Ya, kita tidak bisa meninggalkan syar'i karena memang kaidah-kaidah dan juga kemudian sumber hukum jelas ya, Al-Qur'an maupun hadis begitu. Terus kemudian juga kita tidak bisa meninggalkan sains. Memadukan syar'i dan sains itulah yang kemudian muncul ijtihad bagaimana Muhammadiyah menggunakan hisab terutama dalam kriteria wujudul hilal. Ya. Mengapa Muhammadiyah memakai hisab? Kok tidak pakai ru'yah aja? Atau tidak memakai imkanur ru'yah gitu. Tadi dalam lintas sejarahnya seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana Muhammadiyah memakai hisab, karena pertama di dalam Al-Quran itu ya, spiritnya adalah spirit memakai hisab. Ya, jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan hisab itu banyak banget itu. Itu menunjukkan bagaimana spiritnya di dalam Al-Quran ini menggunakan hisab. Jadi kita contohkan di dalam surat Yunus Yunus yang kelima ya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari itu bersinar, bulan bercahaya.
Nah, kemudian ada hitungan-hitungan wa qadarahu manazil, kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan manazil. Manazil itu tempat-tempatnya itu. Posisi-posisi bulan itu. Lihat bulan itu. Bulan Sabit, nanti seperempat, nanti bulan purnama, kan gitu, nanti Sabit tua, gitu. Itu manazil. Nah, tempat-tempatnya bulan itu. Yang kita lihat berubah-ubah, ya. Itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lita'lamu adada sinina wal hisab. Untuk apa itu? Nah, itu untuk mengetahui bagaimana perhitungan, ya, adada sinin, perhitungan di dalam hitungan-hitungan tahun, wal hisab, dan juga bilangan-bilangan dan perhitungan. Nah, itu jadi hisab di situ spirit Al-Qur'an, ya, spiritnya Al-Qur'an menunjukkan tentang bagaimana hisab itu. Kemudian yang kedua, as-sunnah, hadis. Kalau kita melihat hadis-hadis itu, ya, ini ulama-ulama Muhammadiyah menyebutkan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan hisab itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yah, nah, begitu, itu adalah hadis-hadis yang berilat. Nah, jadi berilat. Jadi kalau hadis ini ada ilatnya bisa dihilangkan, nah baru kemudian itu bisa dipakai. Terus kemudian yang ketiga, kenapa Muhammadiyah memakai hisab? Kalau dengan ru'yah tidak bisa menghitung, jangankan tahun, buat kalender itu tidak bisa. Mas Wati. Iya. Imkan ru'yah atau dengan ru'yah itu tidak bisa membuat kalender. Gitu. Ini jangankan tahun depan. Besok aja. Bulan depan. Bulan depan. Iya. Ini katakanlah ini Jumadil akhir gitu kan? Akhir, ya. Jumadil akhir. Nanti Jumadil akhir, kemudian Rajabnya kapan? Nah, itu tidak bisa ditentukan. Ya, jadi Jumadil akhir tanggal 29 nunggu nanti untuk bisa mengetahui kapan tanggal satunya Rajab, nunggu tanggal 29. Itu awal bulan depan aja sudah sulit itu. Ya. Tapi kalau dengan menggunakan hisab, ya, nah, itu bisa untuk menghitung, tahun berapa nanti bisa dihitung, begitu. Dan sisi kepastiannya apa? Ada sisi kepastiannya, karena di banyak ulama yang menyebutkan bahwa ini lebih qat'i. Nah, itu baru awal bulan, Mas Wati. Belum lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan, ya, benda-benda langit, gerhana. Nah, dengan gerhana, kapan terjadi gerhana? Nah, itu kan dihisab. Ya, dihitung kapan itu dihisab. Apa terjadi gerhana? Nah, itu. Di Muhammadiyah begitu. Maka jauh hari kita di Muhammadiyah udah tahu ini kapan terjadi gerhana itu. Ya, dengan hisab itu. Nah, orang kalau tidak percaya dengan hisab gimana? Ya kan? Susah. Kapan dibilangkan ini akan terjadi pada hari Jumat yang akan datang gerhana bulan gitu. Olah, ra percaya. Ya, begitu. Ya. Nah, ini bagian-bagian yang bagaimana Muhammadiyah kok memakai hisab. Jadi spiritnya Al-Qur'an adalah hisab, kemudian hadis-hadis berkaitan dengan ru'yah itu ada berilat, ya. Terus kemudian yang paling mengemuka itu jadi bagaimana dengan hisab ini bisa menghitung atau membuat kalender. Dan yang lebih penting lagi, Mas Fatih, ada lagi masalah hari Arafah. Nah, itu hari Arafah. Kapan hari Arafah? Apalagi nanti kalau kaitannya dengan puasa, ini puasa Arafah kapan ini? Ya. Kalau kemudian tidak demikian, bisa terjadi seperti pada masa yang lalu. Ketika kalau sekarang kan apa yang terjadi di belahan dunia lain tiba-tiba sudah ada di genggaman kita, ya kan? Nah, terjadi di padang Arafah wukuf misalnya kan, hari ini pula kita akan mendapatkan informasi tentang wukuf. Sana mengumumkan kapan hari Arafah, hari ini pula kita sudah mendapatkan informasi. Nah, coba tahun-tahun sebelum, mungkin tahun sebelum kemerdekaan ya, belum ada alat, ada alat telekomunikasi yang sedemikian cepat begitu. Itu sebelum kemerdekaan, ditarik mundur lagi, di mana alat-alat komunikasi masih sangat tradisional dan ya tidak seperti sekarang. Orang bisa confuse itu, bingung kapan ini hari Arafah.
Maka itu adanya hisab itu sangat penting begitu ya. Dan Muhammadiyah menggunakan hisab itu ya salah satu alasannya itu. Oke. Baik Ustadz. Nah, terakhir tadi Ustadz sudah sempat menyampaikan kalau memang kita ada perbedaan dengan pemerintah. Nah, itu Ustadz, kira-kira penyebab kenapa kita bisa mengalami perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah itu apa, Ustadz? Ya, jadi tadi kita sampaikan ada kriteria namanya ru'yah. Ru'yah itu melihat hilal baik dengan mata bantuan alat ataupun tidak menggunakan alat begitu. Setiap tanggal 29 itu ru'yah. Kemudian nanti satu lagi adalah namanya imkanur ru'yah. Ya, begitu. Imkanur ru'yah itu Mas Fatih, jadi kalau di kriterianya itu, kalau yang terbaru itu ketinggian hilalnya itu 3 derajat dari garis ufuk. Imkanur ru'yah itu kemungkinan bisa diru'yah. Jadi ketinggian hilal 3 derajat di atas ufuk itu baru bisa dimungkinkan dilihat. Sebenarnya memakai hisab enggak? Memakai hisab. Hisab, ya. Ya, jadi memakai hisab sebenarnya. Dari mana kok bisa kita bicara atau kita bisa bilang itu memakai hisab? Karena memang dihitung. Posisi hilalnya berapa derajat? Ya, rumusnya sama sebenarnya Mas Fatih. Hanya kriterianya saja yang berbeda. Kalau imkanur ru'yah tadi memakai kriteria dari atas ufuk ini 3 derajat ketinggiannya, tapi kalau Muhammadiyah 0 derajat. Memakai wujudul hilal. Nah, inilah yang menjadi perbedaan, ya. Sehingga nanti kalau di kasus-kasus perbedaan, misalkan di awal Idul Fitri, Idul Adha, atau di awal Ramadan begitu, itu mesti Muhammadiyah akan mendahului. Kenapa? Ya karena tadi batasnya adalah 0 derajat. Sementara imkanur ru'yah itu ada di 3 derajat. Ya, di 3 derajat itu. Sehingga ini menjadi dulunya 2 derajat Mas Fatih. Ya, tapi semenjak 2022 itu kemudian pemerintah menetapkan, mengkoreksi tadinya 2 derajat menjadi 3 derajat. Ya, dengan argumentasinya sendiri ya. Menjadi 3 derajat. Nah, disinilah dari 0 derajat ke 3 derajat itu kan jurang pemisahnya semakin dalam itu. Ya begitu. Tapi Muhammadiyah masih tetap bersikukuh walaupun banyak orang yang nyinyir ya bahasa kita ya. Para ulama, para ahli ada yang nyinyir Muhammadiyah begitu. Tapi tetap Muhammadiyah masih punya argumen berkaitan dengan itu. Jadi wujudul hilal itu argumentatif. Sehingga oleh karena itu maka sampai hari ini Muhammadiyah tetap mendasarkan dan menetapkan untuk perhitungannya dalam hisabnya itu hisab dengan kriteria wujudul hilal untuk penentuan awal bulan. Dengan menggunakan wujudul hilal. Tapi anehnya begini Mas Fatih. Gimana? Kita kan ada 12 bulan. 12 bulan itu kalau nanti terjadi perbedaan itu yang rame hanya 3 bulan. Ramadan, Syawal, sama Idul Adha. Ya, Idul Adha. Begitu. Tapi yang di luar bulan-bulan itu enggak ramai. Padahal di bulan-bulan yang lain itu mestinya kalau kaitkan dengan ibadah itu banyak yang meramaikan juga. Apa itu? Misalkan ya, Ayamul Bid. Ini Mas Fakti ini Ayamul Bidnya bulan Sya'ban ini tanggal berapa ini? Nah, maka di masyarakat terjadi itu. Ada yang lihat kalendernya pemerintah. Kalender pemerintah itu Sabtu, Ahad, Senin ya. Begitu melihat kalendernya Muhammadiyah, loh kok Jumat, Sabtu, Ahad. Yang mana ini? Nah, jadi itu. Yang ramai biasanya ada 3 bulan. Padahal di bulan-bulan yang lain sesungguhnya ada hal-hal yang nanti berkaitan dengan ibadah yang itu juga berpengaruh terkait dengan perbedaan itu. Contohnya Ayamul Bid tadi. Kan tanggal 13, 14, 15. Setiap bulan itu Ayamul Bid. Kapan puasanya?
Gitu. Kalau Mas Pati ditanya, kapan ini? Bulan ini ayam bulbitnya kapan ini? Wah, lihat kalender. Tinggal kalendernya mana? Tergantung. Kalendernya pemerintah, yang ikut pemerintah. Apa kalendernya? Muhammadiyah begitu. Tapi sebagai warga Muhammadiyah ya mestinya Muhammadiyah. Kalender Muhammadiyah. Gitu. Baik. Menarik sekali pembahasan mengenai metode hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah ini, Ustadz ya. Jadi sudah terjawab pertanyaan saya, kenapa kok setiap tahun tuh selalu ada perdebatan. Gitu. Kalau mau puasa lah, kalau mau lebaran gitu, Ustadz ya. Ya sudah dijawab di sini. Terima kasih, Ustadz. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya, Ustadz. Ya. Terima kasih sekali lagi dan juga untuk penonton, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di lain episode. Saya Fatih Musyafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.